warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar masih melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang konsep usul fikih. Kalau kita kemarin bahas tentang pengertian objek pembahasan usul fikih, sekarang kita bahas tentang tujuan analisis atau mempelajari fikih atau usul fikih. Nah, konsep usul fikih, peta konsepnya diperhatikan ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. Kita bahas pengertian, ini sudah. Objek juga sudah. Ruang lingkup juga sudah sebenarnya. Kita tujuan ini yang belum. Nah, namun kita ulang, pengertian daripada usul fikih adalah dasar daripada fikih atau dasar daripada munculnya hukum fikih. Itu mungkin yang lebih bisa dipahami oleh kita semua. Kalau kita lihat di buku paket atau di LKS, muncul bahasa tentang kaidah-kaidah, iya kan? Yang berdasarkan kepada ayat Quran dan hadis Nabi di dalam memahami atau menghukumi objek hukum fikih, yaitu mukallaf. Nah, ruang lingkupnya dibatasi tidak semua mukallaf, tetapi perilaku mukallaf. Kenapa disebut perilaku mukallaf? Karena perilaku mukallaf itu berbeda ketika dinilai dalam kacamata fikih atau usul fikih dengan kacamata hukum lainnya. Kalau hukum lain, niat, rencana belum dijadikan sebagai perilaku. Tapi kalau fikih atau usul fikih termasuk perilaku niat itu. Maka niat di dalam beberapa peribadatan yang ada di dalam perkembangan umat Islam, di dalam melakukan ritual ibadah, itu niat menjadi pokok di dalam melakukan sesuatu. Sholat tanpa niat maka sholatnya tidak sah. Wudu tanpa niat sholatnya tidak wudunya tidak sah. Begitu juga yang lainnya, haji, umroh, atau bahkan kita melakukan sesuatu yang kelihatannya tanpa niat tapi itu perlu niat. Kamu belajar juga termasuk sama. Apakah belajar tidak semuanya tidak semuanya niat mencari ilmu? Iya, banyak niatnya. Cuma karena kita memang koridor keislaman supaya niat itu menjadi hal yang utama di dalam belajar, maka para ulama biasanya membatasi atau memberikan satu batasan supaya kita niatnya misalnya belajar lima rudhatillah, mencari keridhaan Allah. Kembali kepada persoalan, kenapa niat menjadi bentuk perilaku mukallaf yang dinilai atau menjadi ruang lingkup di dalam ilmu fikih dan usul fikih? Karena niat itu berfungsi apa? Apa ini? Tamyizul ibadah, yang membedakan peribadatan umat manusia. Duduknya orang lagi iktikaf di masjid dengan duduknya orang di pos ronda itu sama. Sama apa? Sama duduknya. Bersila misalnya, atau bahkan ada yang sedekap. Tetapi duduk di masjid dengan duduk di pos ronda itu yang membedakan tuh niat. Maka niat menjadi perilaku tersendiri dari seorang mukallaf. Mukallaf siapa mukallaf tadi? Orang yang terbebani hukum.
Maka kembali kepada niat, maka niat itu menjadi penting di dalam perilaku amal ibadah. Sehingga muncul kan ketika sedekah dia niatnya pencitraan, kan begitu. Dia niatnya mencari suara. Jadi berbeda-beda. Nah disitulah pentingnya kita mengukuhkan tentang niat. Nah maka di dalam ada kaidah fikih berbunyi al-umuru bimaqasidiha. Perkara-perkara atau urusan-urusan tergantung daripada maksud tujuannya, tergantung daripada niatnya. Artinya dalam hal ini ruang lingkup usul fikih tidak hanya perilakunya itu sendiri berupa duduk, sedekap, menghadap kiblat, tidak hanya itu, tapi hatinya juga diluruskan, diupayakan supaya niatnya menjadi benar. Maka ketika kita mau sholat, sebagian ulama perlu melafalkan niatnya. Misalnya usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala Allahu akbar. Di situ ada konsep lillahi ta'ala. Saya niat sholat duhur 4 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala, Allahu akbar. Nah, ungkapan itu penting dilakukan untuk meluruskan niat sebenarnya. Maka sebagian ulama menyatakan sunnah, sebagian ulama ya bukan sunnah, bukan apa, biasa saja katanya begitu. Boleh nggak langsung takbir Allahu akbar? Boleh. Tapi kita bisa nggak ketika takbir itu kita niat dalam hatinya. Nah disitulah. Maka ketika orang sholat, kata Imam Ghazali, khusyuk, ya khusyuk itu ada 3. Khusyuk dalam sholat maksudnya ya, ada 3 posisinya. Posisi pertama dan yang paling ya yang sangat diperlukan ketika posisi takbiratul ihram, hadirnya hati. Itu khusyuk itu hudurul qalbi inda takbiratil ihrami. Hadirnya hati ketika melakukan takbiratul ihram. Jadi ketika Allahu akbar hatinya hadir bahwa kita lagi sholat, bahwa kita lagi menghadap Allah, kan begitu. Nah, apabila kita tidak berhasil, maka dalam kitab Fathul Mu'in atau dalam kitab dia I'anatul Talibin itu boleh kita diulang-ulang, tapi ngambilnya ganjil nanti maksudnya. Jadi misalnya begini nih, takbir pertama kita gagal, takbir kedua kita keluar dari sholat, takbir ketiga baru masuk lagi. Terus takbir kalau belum masuk juga takbir ketiga, maka kita takbir keempat, keluar dari sholat, lalu masuk lagi takbir yang ke-5. Jadi 1, 3, 5, 7 dan seterusnya, sebisanya kamu, sekhusyunya, sehadirnya hati. Maka niat ini menjadi rukun utama di dalam sholat dan juga ibadah-ibadah yang lain. Ya, maka ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa talaffuz bin niyah, melafalkan niat secara verbal itu disunnahkan. Kenapa? Karena dia membantu mengukuhkan niat ketika takbiratul ihram. Kembali kepada persoalan adanya hukum sunnah di dalam niat, ini merupakan beban bagi mukallaf, kan begitu? Karena niat menjadi utama di dalam sholat atau ibadah yang lainnya. Maka di sini juga kita perlu membedakan posisi niat ini penting kita lakukan karena kita dianggapnya biasa. Sekali lagi, duduknya kita di pos dengan duduknya kita di mushola atau di masjid itu berbeda. Bukan berbeda duduknya, kalau duduknya sama, tapi berbeda niat. Bisa sebaliknya juga, kalau di posnya dipergunakan untuk sholat bisa jadi. Kadang di masjid atau di
musola dibuat apa? Main pokeran. Saya kemarin melihat anak cewek itu ya, walaupun bukan pokeran, main gambar, itu main kartu, ya sama saja. Iya, saya nggak tahu kelas berapa itu. Tapi saya tidak komentar, itu sebuah fenomena. Fenomena perilaku anak pelajar. Iya, cuma saya katakan kepada pengurus rohis, ya sebaiknya ya jangan dipergunakan untuk main permainan karena itu masjid. Ya, maka dari itu, ya itu dia bahwa ketika kita masuk masjid, kita mau ngapain nih tujuannya? Nah di situ kita harus mengukuhkan nih niat, meluruskan niat supaya apa? Supaya kita termasuk ibadah. Kalau kita ke masjid niatnya i'tikaf, lalu kita melakukan diskusi, melakukan hal lain, bahkan misalnya kita nyapu masjid, itu luar biasa pahalanya. Pahala nyapu masjid, pahala i'tikaf, pahala yang lain-lainnya. Gitu. Jadi ketika kalian masuk ke masjid, niat i'tikaf supaya beberapa lipatan pahala menjadi digandakan. Beberapa amal yang kita lakukan selama di masjid digandakan pahalanya. Nah, itu ya. Jadi sekali lagi, antara semedinya orang Hindu Buddha dengan sembahyangnya orang Hindu Buddha dengan semedi atau sembahyangnya orang Islam sama, bentuknya hampir sama, ya kan? Duduk bersila. Coba Siddhartha Gautama di fotonya kan itu ya, bersila kan? Iya, itu namanya julus murabba dalam bahasa Arabnya, segi empat, jadi gitu, murabba segi empat. Jadi julus murabba, ada julus iftiras, julus tawarruk, kan begitu? Tawarruk tahiyat akhir, iftiras tahiyat awal. Itu biasanya duduknya beda-beda. Ya. Kalau yang bersila itu namanya murabba. Nah, itu duduknya sama. Ketika kita zikir, mungkin duduknya bersila sama dengan orang Hindu Bunda di pura atau di pura. Tapi berbeda niatnya. Nah, itu maksudnya. Ya kita tidak usah mengomentari, kan kita memang toleransi. Tapi yang jadi maksud daripada ilmu fikih adalah ini yang membedakan kita. Kita boleh nggak sholat di pura? Kalau dapat izin dari orang Hindu Buddha, dari DKM-nya ibaratnya, ya nggak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Boleh nggak? Boleh. Kayak kita sholat di gereja boleh. Saya dulu kuliah jurusan perbandingan agama waktu S1. Itu ketika PKL praktek, kalau PKL anak tarbiyah, anak FKIP itu kan biasanya ngajarnya di sekolahan. Kalau kita enggak, iya, cari informasi tentang orang Kristen, ya, atau apa? Ketika pelajaran kristologi atau Buddhisme, itu ke pura. Ya, saya tahu betul itu santri orang Buddha yang sebelum jadi biksu ya. Kalau di sana istilahnya biku dengan bikuni. Kalau bikuni itu perempuan, kalau biku itu biksu laki-laki. Kalau biksu perempuan namanya bikuni. Nah itu bikuni dengan biku itu sama-sama dibotakin semua. Jadi kita tidak tahu mana yang laki-laki, mana yang perempuan. Cuma kelaminnya doang yang membedakan. Dan dia ketika pakai pakaian sebelum menjadi biku dan bikuni, itu namanya samanera.
ketika pakaian samanera itu persis kayak orang pakai ihram, pakaiannya putih juga. Setelah menjadi biku, biksuni, biku, dan bikuni, dia berubah pakaiannya menjadi kuning ya, kuning-kuningan apa coklat itu. Itu sebelumnya dia pakai apa? Pakai putih. Hampir mirip saya berangkat haji 2018, kok ini mirip dengan biku dan bikuni samanera itu. Sebelum jadi biku dan bikuni, dia itu menjalani satu prosesnya yang namanya samanera, dan itu lama itu samanera itu 40 hari. Oleh haji kali ya. Dia tidak boleh memakai pakaian lain. Perempuan mohon maaf tidak boleh pakai BH, tidak boleh pakai celana dalam. Pakai putih aja semua. Ya bedanya kalau perempuan di ketika ihram itu kan pakaiannya lengkap. Tapi kalau yang laki-lakinya itu sama persis. Ada saya katakan ketika jadi samanera orang Buddha itu tidak ada bedanya dengan orang yang ihram di sekitar Ka'bah itu. Orang mau haji atau umrah. Jadi nggak ada bedanya. Nah itu maksudnya bentuknya tidak ada bedanya antara Islam dengan mereka, tetapi yang membedakan niat. Nah ini maksudnya pentingnya. Maka niat menjadi perilaku mukallaf yang jadi ruang lingkup di dalam fikih dan usul fikih. Kenapa? Karena fungsi niat tamyizul ibadah. Maka tujuannya tadi dikatakan kita mempelajari usul fikih dan fikih dan usul fikih, ya tentunya niat yang baik, lurus, sehingga kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ada pertanyaan? Yang bertanya dapat nilai. Jadi catat namanya nanti langsung dipilih. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, saya yang bertanya. Kita langsung ulang aja, kan kita udah bersemua. Soalnya udah saya siapin, maksudnya tinggal ditayangin. Kalau bisa ditayangin, kalau nggak ada ya dikte aja. Ada pertanyaan? Nggak ada? Ada pertanyaan? Yang mau bertanya sekali lagi nih, ada pertanyaan? Ada Pak. Ya? Nggak ada, kalau nggak ada saya yang bertanya. Ditulis. Kita nih.